Perkenalkan, nama saya Barajo Devante, absen 8. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fedosfer. Jadi, fedosfer itu lapisan paling atas atau lapisan terluar dari lapisan litosfer yang disusun dari tanah dan batuan induk yang membentuk tanah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dan proses pembentukan tanah. Yang pertama itu ada bahan induk. Bahan induk itu terdiri dari batuan beku, sedimen, dan malihan atau metamorf. Lalu ada topografi, berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu wilayah di bumi. Lalu organisme itu berperan penting dalam proses pelapukan, baik secara kimiawi maupun biologis, dan dalam proses membentuk humus. Lalu iklim juga memiliki peran penting dalam menunjang proses pembentukan tanah. Semakin tinggi suhunya prosesnya akan berlangsung dengan cepat dan singkat. Lalu ada waktu berkaitan dengan lama tidaknya pembentukan tanah. Dan yang terakhir itu manusia. Segala aktivitas manusia di permukaan bumi akan mempengaruhi pembentukan tanah di bumi. Nah, selanjutnya ada profil tanah. Profil tanah dapat diartikan sebagai susunan lapisan tanah yang disusun secara vertikal. Secara umum, profil tanah ditandai oleh simbol huruf seperti O, A, B, C, dan R. Nah, yang pertama itu lapisan O. Jadi, lapisan O adalah lapisan paling atas dan didominasi oleh bahan organik. Jadi, horizon ini terdiri dari bahan yang terdekomposisi atau humus. Lalu ada horizon A, di bawahnya horizon O. Ketebalannya sekitar 10 cm. Horizon B berada di tengah dan memiliki ketebalan sekitar 30 cm. Horizon ini miskin akan materi organik dan berwarna kecoklatan atau kemerahan. Lalu horizon C, horizon yang sudah mengalami pelapukan dan ketebalannya sekitar 45 cm. Horizon C ini kaya akan aluminium, besi, dan mineral lain-lain, sehingga sudah tidak subur tanahnya. Lalu horizon R merupakan lapisan yang paling bawah. Selanjutnya itu ada jenis tanah. Jadi jenis tanah itu ada 5. Yang pertama itu tanah aluvial atau antisols, merupakan jenis tanah yang asalnya dari material halus yang diendapkan oleh aliran air dengan sifat tanah yang dimilikinya. Beragam tergantung dari bahan induknya. Selanjutnya tanah andosol atau andisol. Karakteristiknya berwarna hitam coklat tua dan bahan organik yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Selanjutnya tanah organosol. Tanah yang berasal dari proses hasil pembusukan bahan-bahan organik. Selanjutnya ada tanah latosol. Tanah yang sudah mengalami pelapukan tingkat lanjutan dengan kandungan unsur hara, mineral, dan bahan organik yang rendah. Lalu tanah mediteran, jenis tanah yang mengalami pelapukan dari bahan induk batu kapur dengan bahan organik yang cukup rendah. Teksturnya kasar dengan struktur tanah menggumpal, kejenuhan basah sedang hingga tinggi. Lalu ada manfaat tanah sebagai penyedia atau penghasil kebutuhan primer seperti air, unsur hara, dan udara, dan kebutuhan sekunder zat mempercepat pertumbuhan seperti vitamin, toksin, anti hama, dan hormon. Lalu sebagai tempat berkembangnya akar tanaman. Terus yang ketiga sebagai lahan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Lalu yang terakhir sebagai tempat tinggal untuk biota di dalam tanah. Lalu momen berkesan saya di bulan Ramadan dengan orang tersayang, ya saya buka puasa di rumah sama keluarga, kalau enggak di masjid bareng adik-adik saya, kakak saya, kalau enggak sepupu saya. Habis buka puasa, pulang buka puasa di rumah. Habis buka puasa di rumah, sholat isya, lalu taraweh. Habis taraweh,
Kalau tadarus, kalau enggak. Habis itu tidur atau enggak begadang dulu. Lalu sahur. Habis sahur sholat subuh dulu. Habis sholat subuh kadang tidur, kadang juga enggak. Terus kalau siang saya sholat zuhur, kadang juga enggak karena ketiduran. Lalu kalau asar saya sholat untuk menunggu menjelang maghrib. Nah, habis maghrib buka puasa dah. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.